Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Energi spiritual surgawi melonjak lebih cepat berkat efek dari buah tersebut. 4 tetes cairan surgawi. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Wang Lin, dan itu adalah bunuh. Perasaan ilahi di dalam menara menjadi semakin marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tetapi berkat kerja sama aneh dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi, Wang Lin tidak mati. Biasanya dagingnya sudah lama mati, dan jiwa asalnya akan runtuh. Namun, berkat efek buah Celestial Ascension, jiwa aslinya tidak runtuh. Berkat gelombang energi spiritual surgawi dari cairan surgawi, tubuhnya tidak pecah. Mati, perasaan ilahi menunjukkan sedikit ketakutan. Mengingat keadaan Wang Lin saat ini, bahkan orang di dalam menara hitam, mau tidak mau merasa ada sesuatu yang buruk akan datang. Dari sudut pandangnya, Wang Lin ini benar-benar gila. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencoba melahapnya. Akal sehat menembus kehampaan dan mendarat di Wang Lin. Wang Lin terbatuk-batuk seteguk darah. Meskipun matanya sedikit redup, itu segera digantikan dengan niat membunuh dan berperang. Saat Wang Lin terbang, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Jari kematian menyerap kekuatan hidup orang lain, menyebabkan makhluk hidup layu, dan memberikan kekuatan mereka padanya. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan kekuatan ini dalam keadaan gila ini. Aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Saat dia melayang di udara, semua tumbuhan di bawahnya layu. Saat ia terbang melintasi langit, layu di bumi menyebar, dan tumbuh-tumbuhan, burung, dan binatang semuanya mati. Tempat ini tampak seperti neraka. Itu sangat aneh namun sangat mengejutkan. Kematian mereka menciptakan helaian gas putih yang menyusul Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Untaian gas putih ini dengan cepat membantu memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Di negeri setan api, Zishu sedang duduk di atas kuda. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki pedang raksasa di punggungnya, dan matanya menatap ke kejauhan dengan dingin. Di belakangnya ada 30.000 tentara iblis. 12 pedang sekte, pedang Dalo, semuanya tersebar, dan dia adalah salah satunya. Kultivasinya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dia telah berhasil mendapatkan posisi komandan utama dan memimpin tentara iblisnya untuk menemui saudara-saudaranya. Saat mereka bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat meteor berkobar di langit. Matanya menyipit untuk melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian ekspresinya segera berubah. Kultivator Ascendant. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memerintahkan tentara iblisnya untuk mundur karena dia tidak mau memprovokasi Kultivator Ascendant ini. Dia juga melihat bahwa kondisi pikiran Kultivator Ascendant ini tampak agak gila. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah kemanapun orang itu pergi, bumi di bawahnya akan layu dan terserap seluruhnya. Untungnya, mereka tidak berada di jalur yang sama, atau Zishu akan segera memilih untuk pergi ke arah lain dan menjauh dari orang ini. Wang Lin bahkan tidak memperhatikan tentara iblis itu. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di matanya adalah pertempuran dan pembunuhan. Pada saat ini, dengusan dingin membawa niat membunuh, dan sedikit kecemasan datang lagi. Kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Tubuhnya akan hancur dan jiwa asalnya akan menghilang. Namun, semua kekuatan hidup yang dia serap dalam perjalanan ke sini perlahan-lahan memberi nutrisi pada tubuh dan jiwa aslinya, memungkinkan mereka pulih perlahan. Zishu menatap Wang Lin di langit. Saat dia melihat Wang Lin batuk darah, matanya tiba-tiba berbinar. Orang ini pasti terluka parah. Meskipun dia memiliki aura yang kuat, dia batuk darah saat terbang menunjukkan betapa terlukanya dia. Karena orang ini telah mencapai tahap ascendant, dia pasti memiliki banyak harta sihir dan bahkan beberapa teknik yang bagus. Lebih penting lagi, jika saya dapat memurnikan jiwa asalnya dan memasukkannya ke dalam roh pedang saya, itu akan meningkatkan kekuatan roh pedang saya secara signifikan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Zishu, tapi segera meredup. Bagaimanapun, orang ini adalah seorang kultivator ascendant, tetapi
Jika saya membiarkan kesempatan ini berlalu, siapa yang tahu kapan saya akan bertemu dengan kultivator ascendant lainnya yang terluka parah. Ayo lakukan. Mata Zishu berbinar sekali lagi. Bunuh. Tubuh Ziju berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Wang Lin. Tentara iblis di belakangnya mendengar perintah tersebut dan dengan cepat mulai meletakkan formasi. Niat membunuh terkunci pada Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Dia menoleh dan melihat 30.000 tentara iblis di tanah dan Zishu yang sedang menyerangnya. Dia menunjukkan senyuman muram, lalu tubuhnya bergerak dan menyerang ke arah Zishu. Dia terlalu cepat dan tiba di samping tubuh Zishu dalam sekejap. Ekspresi Zishu berubah drastis. Dia mengira orang ini akan lari, bukan menyerangnya saat terluka parah. Dia mendengus sebelum tangannya membentuk segel dan pedang besar di punggungnya terbang keluar. Saat pedang besar itu terbang, Wang Lin muncul. Dia meraih pedang besar itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke belakang. Kemudian di saat yang sama, dia lewat tepat di samping Zishu. Pada Wang Lin yang dilewati Zishu, dia dengan lembut menepuk bahu Zishu. Zishu gemetar dan tubuhnya langsung layu, seiring dengan jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, segel kehidupan terbentuk dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menyerang 30.000 tentara iblis di tanah. Pembantaian gila-gilaan dimulai. Darah menodai bumi dan jiwa memenuhi langit. Untaian segel kehidupan terus bermunculan dan memasuki tubuhnya. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, tanah berlumuran darah. Setelah selesai, Wang Lin terbang dan menyerbu ke kejauhan. Dia sekarang memiliki 30.000 segel kehidupan, yang masing-masing membawa vitalitas tanpa akhir. Ketika setiap tanda menghilang, tubuhnya sedikit pulih. Segel kehidupan dengan cepat menghilang, namun tubuhnya juga dengan cepat pulih. Kemarahan perasaan ilahi di dalam menara hitam di medan pertempuran kuno menjadi semakin kuat. Orang ini menyerap sejumlah besar buah Celestial Ascension. Di bawah pengaruh buahnya, dia bahkan tidak takut mati. Banyak seranganku yang seharusnya membunuhnya, tapi bukannya mati. Niat bertarungnya malah menjadi lebih kuat. Orang ini memiliki mantra yang memungkinkan dia menyerap kehidupan dari segala jenis makhluk hidup, sehingga luka-lukanya pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tiba di sini suatu hari nanti. Perasaan penyesalan yang sangat jarang muncul dalam kesadaran ilahi di dalam baju besi hitam. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zishu sudah tergeletak di tanah. Itu telah benar-benar layu dan dibiarkan tanpa jejak vitalitas. Tetapi ada cahaya keemasan samar berkedip di dahinya. Jiwa asal Zishu telah runtuh, sehingga tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dia dan Wang Lin terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi pedang yang diberikan tuannya sebelum dia meninggal. Hati Wang Lin membawa kegilaan yang hebat dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, bergerak seperti gelombang bergelombang antara meridian dan jiwa asalnya. Menambah rangsangan dari buahnya, dia seperti dewa perang yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Matanya merah saat dia melangkah maju di udara. Ada gema gemuruh di udara seolah langkahnya menghancurkan langit. Dia bergerak cepat melintasi udara dengan langkah besar ini. Dia masih jauh dari lokasi medan pertempuran kuno. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Di antara orang-orang ini adalah para penggarap dan jenderal iblis dari negara iblis api. Selama mereka tidak memprovokasi Wang Lin, dia mengabaikan mereka, tetapi pada saat mereka memiliki niat membunuh terhadap Wang Lin, dia akan segera dapat mendeteksi mereka karena kondisinya saat ini. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ragu-ragu. Ada sebuah planet pribadi jauh. Dari planet Tianyun disebut planet Mo. Planet ini milik seseorang bernama Mo Leluhur. Kultivasinya telah mencapai ilusi yin dari tahap yin dan yang. Kali ini, dengan kultivasinya saat ini, dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah roh iblis. Namun, dari ketiga muridnya, selain murid kepala, dua lainnya masuk. Pada saat ini, dua pemuda mengenakan jubah abu-abu terbang melintasi langit di negeri setan api. Keduanya adalah dua murid langsung Leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu mata mereka tiba-tiba berbinar. Dia melihat ke kejauhan dan dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada binatang buas yang memancarkan niat membunuh yang tak terbayangkan, dan makhluk itu datang ke arah mereka. Ekspresi orang ini tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Saudara muda, cepat mundur!" Dengan itu,
Mereka berdua dengan cepat tersebar ke samping. Dan tepat setelah mereka melakukannya, sosok seperti meteor lewat. Sosok itu melewati mereka. Ascendant! Murid orang ini menyusut. Kakak senior, sepertinya dia terluka. Adik laki-laki orang itu tiba-tiba menatap sosok yang penuh dengan niat membunuh secara bertahap menjauh dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Seorang kultivator ascendant pasti memiliki banyak harta karun padanya. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya, mata kakak laki-laki senior itu menyipit dan dia ragu-ragu. Meskipun peluang kita tidak besar, dengan kita berdua melawan seorang kultivator ascendant yang terluka, dan jika kita menggunakan harta magis. Saat mereka berdua sedang berkomunikasi satu sama lain, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, melihat ke belakang dengan mata merah dan bergumam, ada niat membunuh. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah keduanya seperti sambaran petir. Ketika mereka berdua melihat Wang Lin berbalik, ekspresi mereka dengan cepat berubah dan mereka mulai mundur. Namun, kecepatan Wang Lin terlalu cepat. Jadi dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah adik laki-lakinya dan mengulurkan jarinya. Ekspresi pemuda itu sangat berubah dan terkejut dengan situasinya. Dia melihat tatapan Wang Lin dan terkejut. Tatapan ini terlalu menakutkan. Jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa sangat menarik, seolah jari ini mewakili surga. Jari ini mendarat di dahinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pemuda ini mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya seketika layu dan jiwa aslinya runtuh. Jiwa asal yang hancur dan esensi tubuhnya diubah menjadi energi pembantaian. Kemudian untaian energi pembantaian itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke Wang Lin. Ini semua terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga kakak seniornya tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia terbangun dari keterkejutannya, tubuhnya menggigil. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi. Dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan. Wang Lin maju selangkah, melesat melintasi langit, dan tangan kanannya terulur. Jarinya sepertinya menembus kekosongan, dan dengan paksa menarik pemuda itu keluar. Wajah pemuda itu pucat saat dia dengan cepat berkata, "Saya milik leluhurmu." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, tangan Wang Lin menegang. Tubuh orang ini tiba-tiba runtuh menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya berubah menjadi gas abu-abu dan terbang menuju Wang Lin. Setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi lebih merah dan niat bertarung menjadi lebih kuat. Lalu tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia menyerbu ke kejauhan. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu. Setiap makhluk hidup mati, baik tumbuhan maupun hewan. Semuanya dibunuh dan digunakan untuk memberi makan tubuh Wang Lin. Dia sepertinya datang dari neraka saat dia melahap semua kehidupan. Wang Lin terbang hampir dalam garis lurus melintasi negeri setan api, dan segala sesuatu di sepanjang garis ini layu. Ini semacam penghinaan dan provokasi bagi suatu negara. Lusinan Jenderal Iblis dikirim untuk mengepung dan menekan pembudidaya iblis ini. Lokasi pengepungannya terletak di dekat perbatasan negara setan api dan negara setan langit. Tempat ini disebut Gunung Sejuta Setan. Kabut tebal yang tidak pernah hilang menutupi Gunung Sejuta Setan. Ada dua kota di dekat pegunungan Milon Demon dengan satu kota di setiap sisinya. Salah satunya adalah kota langit rekreasi negara setan api, dan yang lainnya adalah kota api mencair negara setan langit. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara iblis dipersiapkan di kota langit santai, dan lebih dari 10 jenderal iblis sedang melihat ke kejauhan. Di antara para jenderal iblis, ada satu orang yang pangkatnya berbeda. Orang ini adalah seorang pria paruh baya, dan ekspresinya suram. Membunuh kultivator ini tidak akan sulit bagi kita. Kali ini wakil panglima tertinggi bersama kita, jadi akan lebih mudah. Seorang pria di sebelah pria paruh baya itu tersenyum. Meskipun dia tersenyum, dia masih menunjukkan rasa hormat. Jenderal iblis berikutnya tertawa. Itu benar. Dengan wakil panglima tertinggi di sini, kita dapat mengubah penggarap itu menjadi abu dalam sekejap. Pria paruh baya itu dengan tenang berkata, "Kalian semua, selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Dan setelah kalian membunuh penggarap itu, saya akan pergi." Meski ekspresinya suram, masih ada sedikit rasa bangga matanya. Sebagai wakil panglima tertinggi, statusnya sangat tinggi. Dan dia biasanya tidak akan meninggalkan ibu kota hanya untuk seorang kultivator. Dia awalnya akan pergi ke negeri setan langit untuk urusan pribadi. Tetapi ketika dia tiba,
Dia menerima perintah dari Kaisar Setan untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk memimpin para Jenderal Iblis dalam pertarungan melawan seorang kultivator. Dia tidak berdaya dengan pengaturan ini. Menurutnya tidak perlu mengirim orang sebanyak ini untuk membunuh seorang kultivator. Itu terlalu merepotkan. Saat ini dia merenung dan berkata, "Apakah kalian yakin orang ini akan lewat sini?" Wakil Panglima, "Tenanglah, karena kami telah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini berjalan lurus dan pasti akan lewat sini." Wakil Panglima, "Ada satu hal yang membuatku bingung. Dari 10 orang yang kami kirimkan, hanya 3 orang yang meninggal, bukan semuanya meninggal. Sepertinya kultivator ini memiliki sikap yang aneh ketika membunuh orang." Saat para Jenderal Iblis berbicara, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia melihat ke kejauhan dan mengungkapkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata, "Seorang kultivator ascendant yang juga terluka parah berani menjadi seberani ini di negara iblis, api saya. Kalian semua cepat selesaikan pertarungan ini." Lebih dari 10 jenderal iblis terkejut dan mereka semua mengarahkan pandangan dingin mereka ke kejauhan. Seseorang yang mengenakan baju besi biru maju beberapa langkah ke arah pria paruh baya itu dan berkata, "Wakil Panglima tertinggi, bawahanmu, Yindong, bersedia membunuh orang ini." Pria paruh baya itu mengangguk. Jenderal Iblis Yindong mengambil langkah, berubah menjadi sinar lampu hijau, dan terbang menuju mata Wang Lin. Yindong menjadi dingin dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia harus membunuh orang ini dengan indah di hadapan Wakil Panglima tertinggi. Jika dia bisa menarik perhatian Wakil Panglima tertinggi, dia akan berada di jalan menuju kesuksesan. Seorang kultivator ascendant tahap awal yang terluka. Kekuatan iblis saya hampir mencapai 300.000. Dan meskipun saya tidak memiliki kepercayaan terhadap kultivator ascendant sejati, Anda terluka parah. Membunuhmu tidak akan sulit. Niat membunuh. Saat Wang Lin terbang, matanya mengandung warna merah yang sangat besar, dan niat membunuh serta berperang memenuhi pikirannya. "Pendatang, berhenti!" Yindong berteriak ketika dia terbang, dan dia menuangkan seluruh kekuatan Dominiknya ke dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Ini keras raungan itu seperti gemuruh yang menggelegar saat bergema di seluruh kota. Kemudian, 100.000 tentara itu menjadi perhatian dan aura pembunuh mengelilingi area tersebut. Pria paruh baya itu mengungkapkan sedikit kekaguman terhadap bakatnya dan berkata, "Yindong ini tidak buruk. Dia tahu cara menggunakan aura untuk menekan orang." Yindong merasa sangat bangga saat merasakan niat membunuh di udara. Namun, dia tidak tahu bahwa niat membunuh ini mengarah ke gerbang neraka yang berdarah. Niat membunuh yang kental ini segera dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya saat ini. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketika Wang Lin merasakan ini, pikiran gilanya menyebabkan niat bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak berhenti sama sekali dan melangkah maju. Yindong mendengus dingin dan hendak menggunakan keterampilan, tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan cahaya merah yang sangat banyak saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat keluar. Yindong bahkan tidak sempat menghindar sebelum dia dikelilingi oleh cahaya hitam, lalu tubuhnya layu dan akhirnya roboh. Pada saat ini, teriakan dari 100.000 tentara iblis di tanah tiba-tiba berhenti. Diam, keheningan yang aneh memenuhi dinding. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba terbuka, dan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda peringatan. "Bunuh!" Selama keheningan ini, Wang Lin meraung. Kemudian untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Dalam sekejap, lebih dari 30.000 helai energi pembantaian muncul dan memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh lebih dari 30.000 naga dan tampak seperti dewa iblis yang turun. Setiap komandan utama, dengarkan perintah dan persiapkan formasi. Teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100.000 tentara iblis segera bergerak. Pada saat 100.000 tentara iblis bergerak, 30.000 helai aura pembantaian turun. Mandi darah akan segera dimulai.